Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Agustia dari kelas PTIK 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu jaringan nirkabel, yang dimana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu antena, yang kedua yaitu internet satelit, yang ketiga yaitu jaringan seluler, dan yang keempat yaitu jaringan ad-hoc. Baiklah, pertama kita akan membahas yaitu pengertian tentang antena, di mana antena adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik, di mana dalam konteks komunikasi nirkabel, antena ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pemancar atau transmitter dan penerima dengan media udara. Antena ini sangat penting dalam sistem komunikasi dikarenakan memungkinkan sinyal dapat menjangkau jarak jauh tanpa kabel. Adapun komponen atau bagian dari antena ini ada 4. Yang pertama yaitu elemen pemancar atau penerima, di mana elemen pemancar atau penerima ini yaitu bagian utama antena yang mengubah arus listrik menjadi gelombang radio atau sebaliknya. Yang kedua yaitu reflektor, di mana reflektor ini adalah bagian yang memantulkan gelombang radio agar diarahkan ke arah tertentu. Yang ketiga yaitu driven element, di mana driven element ini yaitu elemen yang langsung terhubung ke pemancar atau penerima. Dan komponen yang terakhir yaitu radem, yang dimana radem ini yaitu penutup pelindung antena dari cuaca. Selanjutnya, adapun tujuan dari antena ini yaitu untuk memungkinkan transmisi dan penerima sinyal radio secara efisien agar komunikasi nirkabel seperti radio, televisi, wifi, dan seluler dapat berjalan. Adapun manfaat dari antena ini yaitu yang pertama meningkatkan jangkauan sinyal komunikasi, yang kedua yaitu menyediakan konektivitas nirkabel di berbagai perangkat, yang ketiga yaitu memungkinkan komunikasi dua arah secara efisien. Adapun jenis-jenis antena ini, yang pertama yaitu omnidirection antena, di mana ini memancarkan sinyal ke segala arah atau 360 derajat. Yang kedua yaitu directional antena, di mana directional antena ini yaitu memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu saja. Yang ketiga yaitu Yagi antena, di mana jenis Yagi antena ini yaitu jenis directional yang sering digunakan di TV analog. Jenis yang terakhir yaitu parabolic antena, di mana parabolic antena ini digunakan untuk komunikasi satelit berbentuk parabola. Selanjutnya kita akan membahas yaitu internet satelit, di mana internet satelit ini adalah bentuk akses internet yang disediakan melalui jaringan satelit. Teknologi ini memungkinkan koneksi internet dikirim dari pusat data ke satelit orbit dan kemudian diteruskan ke pengguna melalui antena parabola. Adapun teknologi ini sangat bermanfaat untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau jaringan seluler. Adapun komponen atau bagian dari internet satelit ini, yang pertama yaitu satelit komunikasi, di mana satelit komunikasi ini adalah satelit yang berada di orbit bumi seperti Geo, MEO, dan LEO. Yang kedua yaitu antena parabola, di mana antena parabola ini mengarahkan sinyal ke satelit dan menerima sinyal kembali. Yang ketiga yaitu modem satelit, di mana pada modem satelit ini menghubungkan antena ke perangkat pengguna. Dan komponen yang terakhir yaitu ground station, di mana stasiun bumi yang menjadi penghubung antara internet global dan satelit. Adapun tujuannya yaitu menyediakan layanan internet di lokasi-lokasi yang belum memiliki infrastruktur
kabel seperti daerah pedalaman, hutan, gunung, dan laut. Adapun manfaat dari internet satelit ini, yang pertama yaitu menjangkau area terpencil dan pedesaan. Yang kedua yaitu solusi komunikasi darurat. Dan yang terakhir yaitu mendukung kegiatan militer dan ekspedisi ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu GEO atau Geostationary Earth Orbit, atau pada GEO ini yaitu satelit tetap di atas satu titik bumi. Jenis yang kedua yaitu LEO. Pada LEO ini satelit dengan pada GEO ini satelit dengan latensi rendah cocok untuk streaming. Yang jenis yang terakhir yaitu MEO, di mana pada MEO ini yaitu kombinasi kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga yaitu jaringan seluler, di mana jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang mencakup area luas yang dibagi ke dalam sel-sel, masing-masing dilayani oleh sebuah base transfer station atau BTS. Di mana teknologi ini memungkinkan pengguna perangkat seluler seperti handphone dapat berkomunikasikan suara, pesan, atau internet secara mobile. Adapun komponen dari atau bagian dari jaringan seluler ini yang pertama yaitu Base Transceiver Station atau BTS, di mana BTS ini menara pemancar sinyal seluler. Yang kedua yaitu MSC atau Mobile Switch Center, di mana MSC ini yaitu mengelola lalu lintas jaringan. Komponen yang ketiga yaitu SIM card, di mana pada SIM card ini yaitu modul identitas pelanggan. Yang komponen yang terakhir yaitu perangkat mobile atau ponsel atau modem, di mana pada perangkat mobile ini yaitu alat penerima dari pengirim sinyal tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk menyediakan layanan komunikasi suara, teks, dan data kepada pengguna yang berpindah-pindah lokasi tanpa harus bergantung pada jaringan kabel. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu manfaatnya, di mana pada jaringan seluler ini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu mobilitas tinggi, di mana mobilitas tinggi ini yaitu komunikasi dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua yaitu akses cepat ke layanan internet dan multimedia. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan komunikasi darurat dan bisnis. Selanjutnya adapun jenis-jenis teknologi seluler yaitu 2G atau GSM, yaitu di mana 2G ini fokus pada komunikasi suara dan SMS. Jenis yang kedua yaitu 3G atau UMTS, di mana pada 3G ini yaitu mulai mendukung akses internet. Jenis yang ketiga yaitu 4G atau LTE, di mana pada 4G ini yaitu akses internetnya berkecepatan tinggi. Jenis yang terakhir yaitu 5G atau NR, di mana kecepatan ultra tinggi dan latensi sangat rendah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu jaringan ad hoc, di mana jaringan ad hoc ini adalah jaringan komputer nirkabel yang dibentuk secara spontan tanpa menggunakan infrastruktur tetap seperti router atau access point. Di mana setiap perangkat dalam jaringan ini bertindak sebagai node dan dapat berfungsi sebagai pengirim dan penerus data, cocok untuk digunakan dalam kondisi darurat atau militer. Adapun komponen atau bagiannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu perangkat mobile atau nirkabel, di mana pada perangkat mobile atau nirkabel ini seperti laptop atau smartphone. Yang kedua yaitu protokol routing, di mana seperti AODV dan DSR. Yang ketiga yaitu koneksi peer-to-peer, di mana pada koneksi peer-to-peer ini semua node saling terhubung langsung. Adapun tujuannya yaitu membangun jaringan komunikasi cepat dan fleksibel tanpa perlu infrastruktur yang mahal dan tepat. Selanjutnya adapun manfaatnya, yang pertama yaitu cepat dibentuk dan mudah dikonfigurasi. Yang kedua yaitu cocok untuk situasi bencana, militer, atau konferensi. Yang ketiga yaitu hemat biaya untuk komunikasi lokal sementara.
Adapun jenis-jenisnya, yang pertama itu MANET atau Mobile Ad Network, di mana pada MANET ini yaitu perangkat bergerak saling terhubung. Yang kedua yaitu VANET, di mana pada VANET ini digunakan antara kendaraan. Jenis yang ketiga yaitu SPAN, di mana pada SPAN ini yaitu jaringannya berbasis ponsel pintar. Baiklah, sekian penjelasan materi jaringan nirkabel yang saya dapat pahami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.